والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في منهج النبوي برسول برسول الله والبدوي ورجال بالذي علوي سلكوا في منهج النبوي برسول الله
سلكوا في منهج نبوي لرسول الله والبدوي. بسم الله 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 السلام بسم الله المؤمن بسم الله العزيز الحكيم بسم الله 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 الخالق بسم الله الغفار بسم الله الودود المجيد بسم الله 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 الباسط بسم الله الخافض بسم الله الرفيع المعين بسم الله بسم الله Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala ruhi Muhammadin fil arwah wa salli wa sallim ala jasadihi fil ajsad wa salli wa sallim ala qabrihi fil qubur wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Awsilillahumma ma qara'nahu minal Qur'anil Karim وغيرها ومن جميع الخيرات إلى روح سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أرواح الصحابة والقربة والتابعين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء الحفاظ والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع الحقوق علينا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى أرواح عبد العزيز بن حجي مصدر وبيدن بن سنتان وكسير بن نودد ورجحان بن أنانغاني ثم إلى روح تورني بنت مكنو ونورسم بنت بكتر صديق وسرينة بنت عبد الله ومحمد الميزاني بن إبراهيم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم تقبل حسناتهم واغفر سيئاتهم برحمتك يا الله يا الله يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الرحمة والشفاعة والنعمة والمغفرة والبهجة والسرور على أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا تواب إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بالخير واختم لنا بالسعادة واختم لنا بالكرامة واختم لنا بحسن الخاتمة
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la jahilan illa 'allimtah wa la mufarriqan illa jama'tah wa la musafiran illa wasaltah wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasrataha ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Paina insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani keindahan bersua dengan Allah Subhanahu wa taala semakin mendalam dalam diri kita, bersua kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makin dekat dan akrab amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh mengajarkan kepada kita dalam Futuhul Ghaib bagaimana kita bisa panah, tetap panah dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin tidak sempurna panah kita, tetapi paling tidak kita ada simanya, ada tanda-tanda panah itu dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Pada saat kita berusaha, bekerja, kata Syekh, mencari penghidupan, mungkin bertanam, bercocok, berladang, berwira swasta, tetap fokus bahwa pertama keberhasilan semata-mata karena fadlullah, karena fadilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Andaikan gagal dalam usaha itu, tetap fokus kita, ada maksud Allah terhadap diri kita. Kegagalan itu sebenarnya adalah kebaikan pula dari Allah terhadap diri kita bila kita dapat merenungkannya. Yang kedua, kesadaran bahwa kita tidak dapat menciptakan perbuatan kita, maka tentu usaha kita, ikhtiar kita itu semata-mata kita mampu melakukan itu juga adalah karena kehendak iradah Allah dan kudrat Allah Subhanahu wa taala yang sumbernya hanya satu. Sumbernya hanyalah Dia, Allah Subhanahu wa taala. Farfa'ta ittikaluka anil kasbi wal hauli wal quwwah. Dalam berkehidupan itu engkau tetap terus memfokuskan dan mengangkat jiwamu untuk bertawakal, menyerahkan segala hal atas satu kesadaranmu kepada Allah, anil kasbi, atas segala usaha-usahamu, wal hauli wal quwwati, atas segala daya dan kemampuanmu itu sesungguhnya milik Allah, bukan milik dirimu. Wa ra'aitallah azza wa jalla, maka saat itu engkau sudah melihat Allah. Setidak-tidaknya yang engkau lihat adalah warrajak, Dialah Allah yang memberikan anugerah rezeki dan nikmat dalam kehidupan ini. Wal musabbib wal musahhil, Dialah Allah penyebab kebahagiaan bagi seseorang. Wal musahhil, Dialah Allah yang mempermudah sehingga kita dapat mencapai yang kita inginkan itu. Bukan siapa-siapa, tetapi tetap Allah. Wal muqawi alal kasbi, bahkan yang memberi kekuatan atas segala usaha kita. Wal muwaffiqi likulli khairin, dan Dialah yang memberikan taufik atas segala kebaikan yang kita dapat lakukan. Bib Pesa. Alhamdulillah. Habib Jen, bakal ceramah di sana tadi. Alhamdulillah. Habib Jen, salam alaika. Allah, Habib Jen. Alhamdulillah. Tepat dulu Habib Jen ya.
Ini tampul terkumpul, kita perkenalkannya nah. Lihormati Al-Muhtaram Al-Mukarram Habib Alwi bin Ali Al-Habsi. Kemudian Habib Umar Bahsin, itu yang rokoknya tidak bisa lepas-lepas. Nah, mudah-mudahan tidak cinta rokok, tetap cinta Allah dan Rasulnya. Yang lebih lah, amin. Kemudian Habib Talib, nah ini orang gagah perkasa orang ini. Nah, orangnya tegas, gambaran daripada Sayyidina Umar. Nah, ini kayak Sayyidina Umar beliau ini. Hati-hati. Ini Sayyidina Umar. Kemudian Habib Jen Al-Idrus, Masya Allah. Orangnya tinggi-tinggi nah. Mungkin orangnya ini low profil seperti Ali bin Abi Thalib. Nah, yang lalah. Nah, beliau habis ceramah tadi di mana Habib Jen Pian ceramah tadi? Ciko lah. Di mana? Di Klayan. Oh, di Klayan. Nah, yang membawa mengajak Habib Faisal Al-Kab. Kalau Habib Jen Al-Idrus. Dulu Al-Idrus itu Habib Ali Al-Idrus juga lah. Al-Idrus di sini di Banjar. Ini Habib Jen Al-Idrus. Nanti perkenalkan. Dan Habib Ahmad Pekalongan, Habib Ahmad Al-Atos. Nah, Al-Atos ini jarang. Kemarin ada Habib Muhsin Al-Atos juga. Pekalongan batik. Pekalongan batik lebih lah. Oh iya. Batik. Baju sidin batik juga. Kalau di bawah nih Habib Usman Al-Kaf dan Habib Yahya Al-Atos lah. Bukan nih, Habib Bapak Yahya ini apa Al-Habsi kah? Al-Kaf lah. Al-Kaf beliau, Al-Kaf. Subhanallah. Nanti akan saya bacakan lagi beberapa hadis tentang itraqi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang keturunan Rasulullah. Baik, kita sedikit demi sedikit mengenal. Terlalu banyak dijelaskan nanti lupa juga kita. Jadi sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit. Biasa aja seperti kita belajar ma'rifatullah sedikit demi sedikit. Warrajaku biyadihi taratan yuwassiluka bihi bitariqil khalqi ala wajhil mas'alah lahum fi halatil ibtila awir riyadah au inda su'alika lahu aja wajala. Ketahuilah, kata Syekh, rezeki itu semata-mata di tangan Allah, biyadihi, bukan di tangan kita. Itulah hakikat yang sebenarnya. Namun kadang-kadang taratan su'alika yuwasiluka bihi bitarkil kolki, engkau mendapatkan rezeki Allah itu dari tangan-tangan manusia atau tangan-tangan makhluk yang lain selain manusia, bukan tangan manusia aja. Kalau orang dapat rezeki melalui madu, berarti dari tangan siapa tuh? Dari liur kah tangannya kata? Liur apa lebah enggak? Berarti dari tangan makhluk juga kan? Lebah itu kan? Oh, saya tidak ada urusan dengan manusia, saya dapat rezeki dengan melewati cari lebah, tidak dengan manusia. Ternyata lebah juga adalah makhluk. Kadang Allah memberikan rezeki kepadamu, tangan Allah itu sampai kepada tangan lebah-lebah yang kamu ambil madunya. Ya enggak? Mungkin ada usaha kerotok. Pernah dengar kerotok? Ada kisah kerotok nih, cuma kisah Palu itu lain kisah lagi. Kerotok lah. Ya kah? Ada orang hidup hanya dengan memberi makan kerotok, jangkrik, apa lagi? Bukan di tangan manusia. Taratan, kadang-kadang yuwasiruka bihi bitarikil khalqi ala wajhil masalah. Kadang kamu punya masalah kamu itu tidak kamu dapat selesaikan. Lalu ada orang di sekeliling kamu, mungkin sahabatmu, yang menyelesaikan masalah itu. Ketahuilah semua itu johirnya saja manusia, tapi adalah hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini zikir. Ini Syekh ini mengajarkan kepada kita kalau di pandangan dari segi tadi johir dan batin ada hakikat, ada syariat, hakikat diajarkan beliau. Sisi lain dari segi zikir, kita diajarkan terus oleh beliau untuk menimbulkan zikir sir dalam diri kita. Kemarin dalam kitab Sirrul Asrar yang disebut dengan sir itu ialah muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, merasa terhubung terus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sir. Jadi tanpa kita ucapkan Allah, tanpa kita ucapkan Subhanallah,
tapi kita memandang itu, ingat keadaan itu sudah sir pada diri kita. Maksud saya, kalau itu terus menerus diulang-ulang, sir itu akan jalan terus, dan kematian tidak akan bisa memotong zikir sampian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahamlah? Karena itu letaknya di ruh pian, bukan sekedar di ilmu pian. Kalau ilmu bisa hilang, bisa terputus oleh kematian. Subhanallah. Lahum fi halatil ibtila awir riyadah. Kadang-kadang engkau menimpa kepadamu suatu keadaan-keadaan tertentu. Tiba-tiba waktu jalan ada penyengat buk memukul ke apa? Ke muka kita, bengkak muka kita. Kau sambutkah utusan Allah itu dengan pandangan kebaikan, atau engkau mengutuk si penyengat? Ujung-ujungnya kamu mengutuk pencipta daripada yang menyengat itu. Na'udzubillah min awiriyadah. Atau sesungguhnya kamu tidak menyadari Allah, tangan-tangan Allah itu justru melatih dirimu untuk menciptakan dirimu makin dekat kepadanya, tapi kamu tidak menyadari. Au inda su'alika lahu ajja wajah. Apa saja persoalanmu, kembalikan kepada Allah, karena sumber masalah itu juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam masalah itu ada riyadah bagimu, ada ma'rifah untukmu, ada pembelajaran untuk mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sekali-kali memandang negatif sedikit pun terhadap diri Allah sebagai Tuhan. Wa ukra bi tarikil kasbi muawadah wa ukra min fadlihi mubadah min ghairi antaral wasitah wassabab. Kadang keadaan itu menutupimu untuk kamu tidak melihat tentang Tuhanmu. Betul enggak? Ada perempuan cantik, welas asih, apalagi kalau ke bandara biasanya duduk laki-laki, wow, mau apa mas? Ya biblah. Nah, biblah di bandara, biblah biasanya ada yang kata-kata, oh, lupa kita dengan Allah hanya gara-gara kata-kata si perempuan terasa indah di hati kita mendengarnya. Padahal di rumah lebih cantik juga sebenarnya. Itu menutupi muawadah. Tapi jangan lupa tutupan itu. Kamu kalau sudah bisa memandang sir Allah, kamu tidak melihat lagi perempuan itu. Yang kamu ingat adalah pencipta keindahan dalam suara itu. Subhanallah. Iyalah. Jadi biar Anda ditutupi oleh kelupaan apa saja, kalau sir kamu sudah jadi kepada Allah, yang terlihat tetap adalah sir, bukan yang johir. Masya Allah. Ini penting sir ini, Pak. Naik pesawat tuh langsung pesawatnya mati mesinnya, Pak, atau meledak, atau meninggal mendadak. Jalan tertabrak Pak, kayu ulin. Kayu ulinnya listrik, Bang Bibai. Mati, sirnya tetap sir tidak bisa dihapus oleh kematian. Kadang Allah menampakkan sedemikian rupa johirnya padilahnya. Iyalah, dikasih orang makanan yang enak, ya kah? Kadang ada orang yang tidak ingin beristri, diistrikan orang, Bib, enaknya Bib. Hah, Bib? Ya Pak, ditawari orang. Banyak pemuda pingin kawin tidak bisa kawin. Si pemuda itu ditawari orang, kawinkan dengan gadis itu. Wah, gadisnya cantik lagi. Kadang Allah sangat membuka padlunnya dalam hidup ini. Bisa lah. Kadang kita diberikan Tuhan bukan hanya perempuan, mungkin harta benda, yalah. Kalau dari kecil kita oleh orang tua kita waktu ulang tahun mungkin dikasih sesuatu yang indah, ya lah. Subhanallah. Mim fadlihi au min garatara au taral wasitah, atau engkau tidak melihat sekalipun ada wasitah di dalam ini. Luar biasa sekali. Ini yang terjadi pada Nabi Isa. Selain Nabi Isa, para wali-wali Allah. Nabi Isa itu ketika berdoa, Allah mas'aluka ma'idatan minas sama takunu lana idan li aulina wa akhirina wa ayatan minka. Ma'idatan minas sama, hidangan dari langit. Subhanallah. Nabi Isa itu hidangan dari langit, termasuk Maryam ibu Sidin. Maryam itu di mihrab setiap hari makan anggur, makan buah-buahan, sudah ada di sebelah beliau. Jadi beliau mengambilnya sudah ada anggur di samping beliau.
Kita kan kayak itu Jopang lah, cuma berjualan anggur memang kita ya lah. Ada taruh anggur di sampingnya lah. Nah, tapi itu menunjukkan Allah menampakkan adalah kita merasakan dalam hari-hari kita yang kita rasakan ini benar-benar dari Allah, ya kan? Itu berarti memang Allah ingin menjohirkan. Sementara yang lainnya Allah tutupi. Sehingga ya kalau memang kita lengah, memang kita tidak melihat Allah, tidak merasakan hadirnya Allah dalam hidup kita. Nah itu memang tipuan. Tapi bagi orang sudah sirnya jalan, ditutup atau tidak ditutup, semuanya tetap terlihat. Maka jadilah orang itu dalam kehidupannya, dia akan memulai merasakan keutamaan-keutamaan dari Allah. Dia memulai hidupnya dengan cara tadi menyadari tidak ada pengetahuannya kecuali pengetahuan Allah, ya lah. Tidak ada kekuatan kudratnya kecuali kudrat Allah. Tidak ada dia bisa mendengar kecuali mendengar karena didengarkan oleh Allah. Seterusnya tidak ada wujud dia ini kecuali memang diwujudkan oleh Allah dalam hidup ini. Subhanallah. Dalam kitab Al-Gunyah, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, Habib, Assalamualaikum. Habib Gaji, ya. Padahal jelis fil maq'ad wahaja min kuwatilah, semua ini adalah dari kekuatan Allah. Wa yusamma fi ta'atilah, kata saya. Dalam Al-Gunyah saya menyebut itulah bukti keluhuran seorang hamba taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau menurut saya yang namanya taat itu aplikasi tauhid, ruhnya sudah bertauhid, ruhnya tauhid teraplikasi dalam cara pandangnya, berpikirnya. Itulah arti ketaatan yang sesungguhnya. Arti ketaatan yang sesungguhnya. Wah, ini kasihkan nih, menjelaskan nih sedikit aja mah. Wa yaskunu ilallah, maka diamnya pun bersama Allah Subhanahu. Wa yanamu ma'a ta'atillah, maka tidurnya pun menjadi tidur dalam ketaatan pengabdian kepada Allah. Inilah yang tersebut di dalam sebuah hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam anillahi ta'ala, yang hadis ini disebut dalam daripada sumbernya juga dari Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajalul abdil mu'min. Hadis qudsi ya, hadis qudsi. Hadis qudsi itu apa bedanya dengan Al-Qur'an? Kalau Al-Qur'an tuh teksnya, lafaznya maupun isinya langsung johir dari Allah. Tapi kalau hadis qudsi itu teksnya, tertulisnya itu teksnya dari Allah, terbaliklah, isinya dari Allah, teksnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, gitu. Itu hadis qudsi namanya. La yajalul abdil mu'min yataqarrabu ilallah ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah atau senantiasalah seorang hamba yang mukmin itu bila dia mendekati Allah dengan cara nawafil. Nawafil itu mengerjakan ibadah-ibadah sunat. Yang orang tidak mengerjakan, dia mengerjakan ibadah sunat namanya. Hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Fa'ija uhibbahu, apabila aku fa'ija ahbabtuhu, apabila aku mencintainya, kuntu sam'ahu, maka jadilah pendengarannya pendengaranku, wa basarahu, penglihatannya penglihatanku, walisanahu, lisannya dari lisanku, wajadahu, warijlahu, wapu'aduhu, lisannya, tangannya, kakinya, puatnya, puat itu hatinya, ia adalah daripada diriku. Subhanallah. Berjalan denganku, wabi ya'kalu wabi yabtasu, dia berakal dengan akalnya, dia berjalan dengan jalanku, berakal dengan akalku. Maksudnya apa? Dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, binurillah, dengan nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, saya mengisahkan untuk mendukung apa yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Dalam Syekh Abdul Qadir Jailani ini disebutkan ya, dalam satu cerita tentang kisah Malik bin Dinar ya. Malik bin Dinar 50 Al-Qamisah
Kisah tentang Malik bin Dinar. Nah, Malik bin Dinar ini melakukan perjalanan beliau. Batasnya ada. Dari Malik bin Dinar qala kharastu ilal haji fakuntu asir fil badiyah para'aitu guraban fi munkarahi ragibin. Satu saat saya melakukan perjalanan pergi haji ke Mekah. Naik haji sama seperti, cuma dulu orang naik haji jalan kaki aja kan, tapi bawa perbekalan jalan. Orang kalau pakai unta, ada unta ya syukur. Dalam perjalanan itu fil badiyah di padang Sahara, para itu guraban, saya melihat burung gagak. Tahu ya burung gagak lah. Burung gagak itu hitam ah. Burung gagak ini makanannya apa, bangkai kah Pak? Termasuk makanan hewan yang haram dimakan lah. Nah, haram dimakan, ya kah? Haram dimakan. Gagak hitam. Kalau Anda melihat dari segi itu, penjahat gagak tuh ya enggak? Penjahat. Tapi kisahnya di sini beda lagi. Pakul tuh haja gurab yatiru wapi mungkarati rakib. Saya merasa heran, kata Malik bin Dinar, kenapa gagak ini di paruhnya, di mulutnya kah, di paruhnya nih nah, membawa roti. Membawa roti sambil terbang. Maka roti ini bukan makanan gagak. Yang lebih roti itu makanan siapa? Tawa. Habib itu tawa. Roti makanan manusia lah. Habib Latif batuk rokok tertawa sih Din. Maka aku pun menguntitnya, itu ringkasnya lah. Aku pun menguntitnya mengikutinya dari jauh. Apa yang terjadi? Ternyata dia masuk ke dalam sebuah gua, gor. Al-Gor tuh gua, masuk dong. Diikuti oleh siapa nih? Si Malik bin Dinar ke dalam gua. Ternyata di dalam gua itu ada seorang laki-laki yang tangannya itu diikat, kakinya diikat. Dimakani oleh gagak tadi, dia bertelentang, dimakani oleh gagak tadi tuh. Habis itu sudah gitu. Subhanallah. Faqultu lirajuli man aina anta. Maka setelah gagak itu hilang, saya pun datang kepada laki-laki itu, saya bukakan kan ikatannya seterusnya. Lalu dia bertanya, min aina anta, dari mana engkau ini sebenarnya? Kenapa jadi ada di dalam gua ini? Faqala ana minal hujjaz. Aku adalah memang orang yang ingin melaksanakan haji. Akhajali lusus jami'i mali, seluruh harta bendaku habis diambil oleh perampok. Sus itu perampok. Begal, bahasa Banjar kita begal. Terus kemudian mereka mengikatku di dalam gua ini. Dalam gua diikatnya. Habis dalam gua diikatnya, ya sudah 5 hari lamanya aku di dalam gua ini. Alal ju'i, kelaparan, mikdari komsati ayamin. 5 hari lamanya aku di dalam gua ini kelaparan. Summa qultu, kemudian aku berkata, ya man qala fi kitabihi, wahai orang yang berfirman di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran tuh, amman yujibul muttarra ijadahu. Wahai, atau amman itu apakah, wahai orang-orang yang yujibu muttarra, yang merasa susah ijadahu, maka kemudian dia berdoa kepada Tuhannya, ya kah? Wahai orang yang mengabulkan, yang memperhatikan orang-orang yang berdoa kepadanya dalam keadaan susah. Yang susah tuh ya aku nih, nah gitu kan. Ini Al-Quran surah An-Naml, ayat 62. Surah An-Naml ayat 62. Sedangkan aku sedang muttor, atau sedang dalam kesusahan. Perhamni, maka kasihanilah wahai pemilik kitab. Pemilik kitab itu ya Allah Subhanahu wa taala. Parsala ilayya hajal qurab pasara yat'imuni wa yaskini kullayaum. Maka sejak itulah Allah mengutus seekor burung gagak memberi makan roti kepadaku dan memberi minum kepadaku. Wah, ya subhanallah. Kayak apa, Bib?
Ya Pak Bib, luar biasa Bib lah. Nah ini kasih sayang Tuhan kepada manusia. Kemudian lepaslah aku daripada itu, kemudian aku lepaskan orang itu, kata Malik bin Dinar, kemudian aku berjalan ke padang Sahara. Nah ringkasnya kayak itu. Kemudian satu saat aku kehausan di padang Sahara itu, kata Ibnu Malik bin Dinar. Kemudian saya melihat di mana di padang Sahara itu ada apa? Ada air apa model kayak danau. Apa itu bahasa kita? Ya air lah gitu kan. Tempat air lah gitu kan. Saya melihat di situ ada jubah itu kijang, semacam kijang atau rusa, ya kah? Kijang atau rusa, minum air situ. Saya pun datang bergegas minum air. Setelah saya dekati, makin jauh air itu. Oh, ternyata bagian di bawah. Rupanya sebentar aja itu ada air itu banyak di mana, karena jauh kan perjalanan mendekati ternyata jauh benar ke bawah gitu kan. Sudah saya pun mengambilnya. Pada saat itu saya berkata, kata Malik bin Dinar, ya Rabbi, inna juba la yarkauna wa la yasjuduna pasakaitahum ala wajhil ardi. Wahai Rabbi, rusa itu atau kijang itu dia tidak pernah rukuk dan sujud, tapi tetap engkau beri kasih minuman kepada mereka tanpa susah payah bagi mereka. Sudah disediakan kayak itu, nah langsung aja minumnya kan, kayak ayam kita di rumah tuh langsung aja lah minum, padahal dia tidak bisa rukuk dan sujud. Sedangkan aku, kata Syekh Malik bin Dinar, wa nahnu ihtijana ila mi'ati jirai. Sedangkan aku ini orang bersungguh-sungguh beratus-ratus kali mungkin rukuk dan sujud lah kepada engkau, tapi hamba harus mengejar air itu, mengambil air itu ke bawah, pulang jauh-jauh kayak itu maksud. Faijahatif yaqulu, tiba-tiba ada suara mendengar, ya Malik, inna juba tawakkalat alaina fasayaknahu. Wahai Malik bin Dinar, ketahuilah, para rusa, para kijang itu minum, kami beri minum karena dia berserah diri kepada kami. Sedangkan manusia, wa anta tawakkalta ala hablika, sedangkan engkau bertawakal kepada tali yang engkau pegang, wadaluka, atau timba yang engkau punya, engkau untuk mengambil air. Pahamlah? Kita ini kadang-kadang bertawakal dengan usaha kita, ya kah? Kita itu baru bertawakal dengan usaha kita, sedangkan kijang itu bertawakal benar-benar kepada Allah. Kadang kita masih melihat sebab, jualan wadai, jualan kue pai ini aja, mana bisa kaya, ya kah? Jualan sepeda ini mana bisa kaya, ya kah? Atau kita bertawakal, berpikir bagaimana mungkin Allah memberi kita rezeki kalau kita tidak punya ada ikhtiar, tidak bekerja, ya gitu lah. Kita bertawakal kepada pekerjaan, bukan bertawakal langsung kepada Allah tanpa melihat sebab musabab dalam kehidupan ini. Nah, mudah-mudahan ini berarti bagi kita untuk memahami tentang hakikat di kehidupan, hakikat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa mencobalah kita untuk tidak melihat sebab musabab itu, kembalikan semata-mata kepada Allah, terima ridho atas ketentuan Allah tanpa mengomentari, menggibah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.